Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Oh, Sharon, saya kaget sekali. Aduh, Halo Ronald, kamu lagi apa? saya lagi nyanyi Yesus disalibkan karena cintanya. Dan saya lagi duduk-duduk saja nih. Oh begitu. Ronald, aku seneng banget deh. Ih, kok senang kenapa ya? Aku senang jadi anak Tuhan Ronald. Aku senang jadi anak Tuhan, pokoknya senang banget. Iya toh Sharon. Saya juga senang Tapi kok senang karena apa? Senang Ronald, karena ada satu pribadi yang selalu ada buat kita. Dia bahkan rela lakukan apa saja untuk kita. Dia rela mati untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia yang berdosa ini. Kamu pasti tahu dong siapa? Iya, saya tahu. Tuhan Yesus toh. Tuhan Yesus penyelamat orang berdosa toh. Iya, benar sekali Ronald. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik banget ya Ronald. Aku jadi terharu sekali kalau mengingat-ingat tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Hanya menyelamatkan orang berdosa seperti kita ini. Iya Sharon, saya pun juga sedih kalau ingat pengorbanan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan tong semua. Itu sebabnya tong harus jadi anak-anak yang manis, anak-anak yang dengar-dengaran sama orang tua. Anak-anak yang suka membaca firman Tuhan dan juga suka sekolah minggu toh, betul toh? Ya benar sekali Ronald. Kita juga harus jauh-jauh ya dari dosa. Kita harus katakan tidak pada dosa. Kita harus jadi anak-anak terang Ronald. Iya benar sekali. Sharon dan teman-teman yang di rumah, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup mampukan tong untuk jadi anak terang. Ya benar sekali Ronald. Iya Ronald, udah waktunya ibadah sekolah minggu nih. Iya benar. Yuk kita sekolah minggu dulu yuk. Tapi kita berdoa dulu ya. Mari teman-teman, kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami akan memuji nama-Mu. Kami akan menyanyi bagi-Mu Tuhan. Berkati kami agar kami bisa melayani-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga tolong berkati guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Pastinya baik dong Kak Fian. Benar sekali Kak. Oh iya Kak Senlai, kemarin kan kita sudah memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kak Senlai. Bersyukur banget ya Kak, kita punya Tuhan Yesus yang sanggup menebus dosa-dosa kita, anak-anaknya Kak Senlai. Iya Kak Fian, bersyukur banget ya kita mempunyai Tuhan Yesus yang sungguh sangat baik buat kehidupan kita. Karena Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga kita menjadi anak-anak terang. Dan seperti tadi Panggung Monika katakan, bahwa kita sudah menjadi anak-anak terang dan harus berani katakan tidak pada dosa. Benar sekali Kak, Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kita karena cintanya kepada anak-anaknya Kak Senlai. Seperti lagu yang akan kita naikkan Kak Fian, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku dan kepadamu. Mari semua sama-sama kita bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri yuk. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Yeay. Pakai gerakannya ya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan.
Nah, adik-adik tahu tidak? Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit. Benar sekali Kak Fian, itu sebabnya kita sudah menang atas dosa-dosa kita. Nah sekarang adik-adik tetap tinggal berdiri, kita mau nyanyikan lagu yang berkata, ku menang bersama Yesus Tuhan. Puji Ikuti Tuhan. gerakannya ya adik-adik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Puji Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan, saatnya kita akan menyembah Tuhan adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah penyelamat kita semua adik-adik, dan tidak ada yang seperti Dia. Benar sekali Kak Fian, saatnya kita akan nyanyikan lagu yang berkata, Yesusku, penyelamatku, tidak ada yang seperti Tuhan Yesus kita kan? Puji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat lagu ini bersama-sama. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita naikkan lagu ini dari awal. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur,
semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Puji Tuhan, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami tadi sudah bernyanyi menari bagimu. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik semua yang diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan. Apa kabarnya nih hari ini? Nah, kakak harap kita semua dalam keadaan sehat semua ya, puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan nih adik-adik semua. Sudah siap belum? Kalau udah siap, boleh angkat tangannya dong. Oke, puji Tuhan. Sudah siap semua ya? Kalau sudah siap, kakak harap semuanya udah memegang Alkitabnya masing-masing. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam, kita buka semua ya, Matius 9, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Tetapi kita baca di ayat yang ke-9 saja ya. Ayo kita buka semua dalam Matius 9 ayat yang ke-9. Oke, kakak akan membacakannya dalam nama Tuhan Yesus. Matius, pemungut cukai, mengikuti Yesus. Ayat yang ke-9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, kita sudah membaca tadi di mana ini bercerita tentang Matius, pemungut cukai yang mengikut Yesus. Nah, judul kebenaran firman Tuhan pagi hari ini adik-adik yaitu menjadi murid Yesus. Nah, kalau kita bisa membaca tadi, kita bisa melihat di perikop ini adalah panggilan daripada Matius adik-adik. Dia dulunya seorang pemungut cukai. Adik-adik tahu nggak pemungut cukai itu apa? Nah, pemungut cukai itu dalam bahasa Yunaninya adalah telones adik-adik, yang berarti penagih pajak. Nah, jadi pemungut cukai itu penagih pajak ya. Nah, biasanya ini terkenal seringkali mereka itu memeras uang rakyat untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Biasanya
mereka itu juga sering dianggap sebagai perampas ya. Itu untuk mementingkan dirinya sendiri, untuk memenuhi segala keinginan dirinya sendiri. Sehingga pemungut cukai itu biasanya selalu terkesan jelek di pemandangan orang-orang. Nah, seperti itu ya. Nah, di ayat yang ke-9 ini, di ayat yang sudah kita baca tadi, kita bisa melihat ada respon dari Matius ketika Yesus berbicara dan memanggilnya pada saat itu. Matius tidak bertele-tele ketika Yesus memanggil dia. Yesus berkata, "Ikutlah aku," katanya seperti itu ya, kata Yesus. Lalu Matius langsung berdiri, dia merespon dengan baik, dengan cepat. Matius berdiri dan mengikut dia, mengikut Yesus. Nah, adik-adik, kita tahu seperti tadi yang sudah dijelaskan, pemungut cukai itu adalah pekerjaan yang bisa dibilang tidak baik karena kebanyakan biasanya seperti tadi dia itu merampas atau ya yang dia lakukan hanyalah merugikan orang lain, merampas untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, tetapi di sini kita yakin dan percaya bahwa Yesus sudah tahu. Meskipun Yesus sudah tahu, Yesus mau menerima Matius ini. Namun orang-orang di sekitarnya belum tentu dapat menerima dia seperti Yesus menerima Matius. Tetap pemandangan orang-orang tentang Matius itu buruk. Nah, jadi dalam kita menjadi pengikut Yesus, untuk kita mau mengikut dia menjadi murid-muridnya, tidaklah mudah ya adik-adik. Mengikut Yesus tidaklah mudah seperti yang kita bayangkan seperti itu. Tetapi adik-adik harus mengetahui bahwa ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk mengikut Yesus dan menjadi murid Yesus, Yesus itu selalu ada kok. Yesus itu selalu ada untuk menolong kita, untuk membela kita dalam segala situasi apapun. Jadi jangan takut untuk kita menjadi murid Yesus nih adik-adik ya. Nah, kita akan mempelajari bagaimana sih caranya atau apa saja yang menjadi kriteria seorang murid Yesus itu. Kriteria apa saja ketika kita mau menjadi murid Yesus itu apa yang kita perlu lakukan. Nah, kriteria menjadi murid Yesus yang pertama yaitu mengasihi Yesus lebih dari siapapun. Ayo kita buka sama-sama di dalam Lukas 14 ayatnya yang ke-26. Kita baca sama-sama ya. Lukas 14 ayatnya yang ke-26. "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Adik-adik, kita bisa melihat ini adalah perkataan dari Yesus pada saat itu. Kalau kita sekilas membaca, mungkin kita berpikir, oh terus kita diajarin untuk membenci gitu. Bukan seperti itu ya adik-adik, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah membenci di sini bukan berarti ketika kita menjadi murid Yesus, kita diajarkan untuk membenci siapa tadi? Orang tua, saudara, bahkan dikatakan nyawa kita sendiri. Bukan seperti itu ya adik-adik, tetapi yang dimaksudkan membenci di sini, yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita harus rela melepaskan apa yang sangat kita kasihi, apa yang berharga dalam hidup kita harus rela mengorbankan demi menjadi murid Yesus. Kita harus lebih mengasihi Yesus dari siapapun dan dari apapun. Kita harus mengutamakan Yesus. Itu adalah menjadi suatu pengorbanan. Lalu, bagaimana maksud dari kata di sini ada kata bahkan nyawanya sendiri. Saya akan bacakan lagi, kakak akan bacakan lagi. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah adik-adik, setiap orang kita tahu pasti mengasihi nyawanya sendiri dong. Tidak mungkin kita tidak mengasihi nyawa kita sendiri. Setiap orang pasti mengasihi nyawanya, mengasihi dirinya sendiri. Namun di sini dikatakan kita tidak dapat menjadi murid Kristus jika kita tidak mengasihinya, jika kita tidak mengasihi Yesus sebegitu rupa lebih daripada nyawa kita sendiri. Yang dimaksudkan di sini adalah kita siap dan bersedia mau mengalami hal-hal, siap bersedia mau mengalami hal-hal yang tidak enak demi Kristus Yesus. Demi Tuhan Yesus, kita bersedia mengalami hal-hal yang tidak enak.
Tetapi ketika kita benar-benar mau menjadi murid Yesus, adik-adik, kita pasti dapat melakukan hal-hal ini kok. Adik-adik, karena Tuhan Yesus sendiri yang memampukan kita untuk kita menjalani semuanya. Nah, kita bisa melihat lagi poin yang kedua, bagaimana kriteria dalam kita menjadi murid-murid Yesus. Yang pertama tadi sudah kita bahas tentang mengasihi Yesus lebih dari siapapun. Dan poin yang kedua yaitu memikul salib dan mengikut Yesus. Sekalipun melewati penderitaan, tetap mengikut Yesus. Ayo kita baca sama-sama di dalam Lukas 14 ayatnya yang ke-27. Kakak akan membacakannya. Ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Di sini dikatakan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Memikul salib di sini bukan secara fisik yang kita lihat mungkin seperti yang Yesus lakukan, memikul salib yang begitu berat. Bukan seperti itu ya adik-adik, tetapi di sini bagaimana kita harus rela menanggung beban yang sangat berat. Mungkin ada penghinaan, ada pandangan-pandangan buruk orang lain terhadap diri kita. Nah, apapun jenis penderitaan yang kita alami, hal-hal yang tidak enak itu, jika kita jalani dan mau terus berjalan bersama Yesus, kita pasti mampu kok untuk menghadapi dan melewati semuanya. Salib itu akan terasa ringan adik-adik ketika kita mau memikulnya bersama-sama dengan Yesus. Seperti ada pujian yang berkata, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Dia juga yang memberikan kekuatan. Tuhan sendiri yang akan menguatkan kita, Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, Dia yang akan menyertai kita. Memikul salib tidaklah mudah, tetapi kekuatan yang daripada Tuhan ada menjadi bagian kita. Oke, yang menjadi poin ketiga yaitu dalam kita mengikut Yesus menjadi muridnya. Kriteria yang ketiga yaitu meninggalkan segala sesuatu yang dimiliki dan mengikut Yesus. Yang ketiga, meninggalkan segala sesuatu yang dimiliki dan mengikut Yesus. Ini sama seperti penjelasan di poin 1 tadi adik-adik. Nah, kita buka ayatnya ya di dalam Lukas 14 ayat yang ke-33. Masih di Lukas 14, tapi kita baca di ayatnya yang ke-33. Oke, kakak akan bacakan. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Dikatakan di sana yang tidak mau melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kembali lagi, kita harus rela mengorbankan apapun yang menjadi keinginan kita pribadi, apapun yang ada dalam diri kita, kita harus rela mengorbankannya demi menjadi murid-muridnya Yesus. Seperti yang tadi Matius, kita tahu dia seorang pemungut cukai. Kalau secara duniawi mungkin Matius itu sudah memiliki banyak uang karena pekerjaan yang seperti itu. Tetapi dia rela meninggalkan pekerjaan lamanya demi mengikuti Yesus dan menjadi muridnya. Nah, adik-adik kita akan belajar lagi di poin yang keempat. Bagaimana menjadi murid Yesus di poin yang keempat ini, yaitu hidup menurut perintahnya Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita buka di dalam Yohanes 8. Yohanes 8 ayatnya yang ke-13. Yohanes 8 ayatnya yang ke-31, maaf ya adik-adik. Yohanes 8 ayat yang ke-31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ketika kita mengakui kita ini murid Yesus, maka kehidupan kita pun seharusnya seturut dengan firman Tuhan. Karena bisa saja orang-orang mengaku kita ini murid Yesus, tetapi hidupnya masih saja di luar dari kebenaran firman Tuhan, tidak mengikuti kebenaran firman Tuhan. Hidup mereka asal-asalan, tetapi mereka mengaku bahwa mereka itu adalah murid-murid Yesus. Tidak bisa seperti itu ya adik-adik. Ketika kita mau menjadi murid Yesus, hidup kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dengan firman Allah. Jadi ketika kita menjadi muridnya, hidup kita pun harus sesuai dengan firman Tuhan, seturut mau kehendak Tuhan. Oke, poin yang terakhir, poin yang kelima, ketika kita mau menjadi murid Yesus, apa saja yang harus kita lakukan? Yang kelima adalah saling mengasihi. Kita buka sama-sama di dalam Yohanes 13.
ayatnya yang ke-35. Yohanes 13 ayatnya yang ke-35, kakak akan membacakannya lagi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Di sini dikatakan orang-orang akan tahu kita adalah murid Yesus ketika kita saling mengasihi. Saling mengasihi adalah sebuah perintah Yesus, bahkan dikatakan sebagai salah satu hukum dasar, dan itu merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai yang percaya kepada Tuhan. Itu merupakan suatu kewajiban, saling mengasihi harus kita lakukan. Yesus pun telah memberikan teladan bagi kita semua, ya kan? Dalam hal saling mengasihi ini, Yesus mau makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa di dalam Matius yang sudah kita baca tadi. Di dalam Matius 9, tetapi kita lihat di ayat yang ke-10, di sana Yesus mau makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Sampai-sampai orang Farisi itu bertanya di ayatnya yang ke-11. Kita buka saja dalam Matius 9. Kita buka Matius 9 ayatnya yang ke-11 ya. Kakak akan membacakannya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Ayat 12, Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Orang Farisi bertanya, kenapa Yesus mau duduk makan bersama mereka, orang-orang berdosa? Tapi Yesus langsung menjawab, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yesus mau menerima segala kekurangan dari Matius, bahkan orang-orang berdosa. Tuhan Yesus mengasihi semua manusia, bukan hanya orang-orang tertentu, tapi Yesus mengasihi semua kita yang ada. Puji nama Tuhan. Yang menjadi kesimpulan yang dari kita sudah pelajari tadi, adik-adik, jadi ketika kita mau menjadi murid Yesus, kita pasti akan ditolong oleh Tuhan untuk melakukan hal kelima kriteria tadi kok adik-adik. Jadi kakak mau bertanya, siapa nih yang mau jadi murid Yesus? Kita semua mau ya jadi murid-murid Yesus. Kita pasti semua akan ditolong oleh Tuhan ketika kita mau memberi diri untuk mengikuti kehendaknya, untuk kita mau menjadi murid-muridnya dalam kita mengikuti Yesus. Puji nama Tuhan. Kakak rindu kita semua memiliki kerinduan yang sama untuk kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus untuk kemuliaan Tuhan. Oke, yang menjadi ayat hafalan pada saat pagi hari ini adik-adik, kita buka di dalam Lukas 14 ayatnya yang ke-27. Lukas 14 ayatnya yang ke-27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Oke, ini ayat hafalannya ya. Dihafalkan semua ya adik-adik. Oke, puji nama Tuhan, kita tutup Alkitab kita. Kita mau berdoa. Puji Tuhan. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Kami masih boleh ada, kami masih boleh kuat, itu semua karena pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang kembali datang kepada kami. Untuk kami sebagai orang-orang percaya mau menjadi murid-murid-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan kami mengikuti segala teladan-Mu ya Tuhan. Dalam menjadi murid-Mu ya Tuhan, melalui kriteria ini tidaklah mudah, tapi kami percaya Yesus, ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami mampu. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau memberkati adik-adik sekolah minggu yang menyaksikan siaran ini Tuhan, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kekuatan dalam menjalani setiap aktivitas mereka, dalam segala studi mereka. Juga Tuhan Engkau yang senantiasa memberkati, berikan hikmat, kepintaran yang daripada Tuhan. Memberkati orang tua, memberkati keluarga mereka ya Tuhan. Sehat kuat, diberkati oleh Tuhan dalam lindungan Tuhan semua. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kami mengakhiri sekolah minggu pada saat pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Tunggu
tunggu bentar adik-adik, jangan dimatiin dulu. Ini bukan kreativitas kok. Nah, kakak-kakak punya pengumuman. Apa pengumumannya, Kak Diki? Adik-adik harus dengarkan ya. Dengarkan baik-baik ke pengumumannya. Puji Tuhan, kalau sekolah minggu kita sudah bisa beribadah onsite. Jadi adik-adik sudah bisa datang ke gereja masing-masing untuk beribadah bersama-sama. Nanti Kakak Fanya akan kasih tahu jadwal-jadwal ibadah kalian. Nah, oke. Untuk adik-adik yang sekolah minggunya di Ketapang, kelas kecilnya dimulai dari jam 8:30 pagi, kelas besarnya jam 8:15 pagi. Nah, di Ketapang itu juga ada sekolah minggu sore di jam 5:30 sore, Kak. Wah, banyak banget. Nah, tapi buat adik-adik yang bergereja di Kramat, adik-adik sudah bisa sekolah minggu jam 9:30 pagi di Ruko Kramat Sentiong. Nah, untuk adik-adik yang sekolah minggunya di Neo Soho, dimulai jam 10:30 siang, Kak. Oh gitu. Nah, berarti adik-adik yang di rumah udah bisa nih kita ibadah bareng-bareng lagi di gereja. Jangan lupa datang ya. Yes. Oke, sekian pengumuman dari kakak-kakak kreativitas. Kakak Vicky pamit. Kakak Faya juga pamit. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Hai penciptaan Tuhan. Pada mulanya Tuhan menciptakan bumi dan Tuhan memisahkan terang dan gelap. Pada hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Pada hari ketiga Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Pada hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Pada hari kelima, Tuhan menciptakan binatang air dan segala jenis burung. Pada hari keenam, Tuhan menciptakan binatang liar, ternak, binatang melata, dan manusia. Terima kasih sekali Yesus, tetap Yesus. Shalom. 9 buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai, nama saya Alia. Hari ini saya akan menyanyikan Yunus di Perut Ikan. Yunus di perut ikan, Yunus di perut ikan. Tapi Yunus dikasihi Allah, Yunus pun dimuntahkan. Yunus di perut ikan, Yunus di perut ikan. Tapi Yunus dikasihi Allah, Yunus pun dimuntahkan. 9 buah roh. Yang pertama adalah kasih, kedua sukacita, ketiga damai sejahtera, keempat kesabaran, kelima kemurahan, keenam kebaikan, ketujuh kesetiaan, ke-8 kelemah lembutan, ke-9 penguasaan diri. 9 buah roh. Daniel 3
ayat 8b. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Terima kasih. Nama saya Felicia Natasha Richter. Saya akan membacakan hafalan Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Terima kasih.